Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian ilmiah ini. Tidak lain, ini berkat pertolongan, berkat kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan ini, dan dengan mensyukurinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya, sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita teladani, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang sunanul fitrah, yaitu tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan jasad manusia, atau tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia yang telah diajarkan dalam syariat ini dan syariat-syariat yang sebelumnya. Dan di dalam kajian ini kita akan membahas sebagian hukum dari sunnah-sunnah tersebut atau tuntunan-tuntunan tersebut. Yang pertama adalah masalah khitan. Ya, apa hukum khitan? Karena di kajian yang sebelumnya kita sudah singgung bahwa tuntunan-tuntunan yang termasuk dalam fitrah manusia ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidak semuanya hukumnya sama. Ya, tidak semuanya hukumnya sama. Memang semua tuntunan tersebut semuanya disyariatkan, tapi derajat hukumnya berbeda-beda. Ada yang sunnah, ada yang diwajibkan. Ini sudah kita singgung di kajian yang sebelumnya. Makanya kita di sini akan memperinci ya hukum dari sebagian sunnah-sunnah ini, atau sebagian dari tuntunan-tuntunan ini. Yang pertama adalah masalah khitan. Apakah khitan ini diwajibkan ataukah khitan ini sunnah? Ya, tidak sampai pada derajat wajib. Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu diwajibkan, baik atas laki-laki maupun atas perempuan. Ya, dan inilah pendapat yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Maju' mengatakan, wal madhabus sahih alladhi nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihil jumhur annahu wajibun ala rijali wan nisa'. Dan madhab yang sahih yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan dipastikan oleh jumhurul ulama adalah bahwa khitan itu wajib atas laki-laki dan perempuan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu diwajibkan atas laki-laki, disunnahkan atas perempuan.
Khitan itu diwajibkan bagi laki-laki dan disunahkan bagi perempuan. Ini pendapat yang sangat kuat dalilnya, ya. Pendapat ini pendapat yang sangat kuat dalilnya. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil dari pendapat ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwa di sana ada mazhab yang mengatakan bahwa khitan itu sunnah, ya. Khitan itu sunnah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pendapat ini pendapat yang sangat lemah sekali, ya. Pendapat ini pendapat yang sangat lemah sekali. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa khitan itu diwajibkan bagi laki-laki dan disunahkan bagi perempuan, ya. Apa dalil dari pendapat ini? Dalil yang pertama adalah bahwa khitan ini merupakan tuntunannya Nabi Ibrahim. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sanah." Nabi Ibrahim berkhitan setelah umur beliau 80 tahun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim khitan dalam keadaan yang sudah sangat tua. Umur 80 tahun tentunya sudah sangat tua. Ketika itu Nabi Ibrahim khitan. Ya, mungkin syariat khitan baru datang ketika itu. Ya. Taib. Berarti ini adalah tuntunannya Nabi Ibrahim. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti tuntunannya Nabi Ibrahim. Tentunya tuntunan-tuntunan yang belum dinasakh, yang masih diakui di syariat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama yang jauh dari kesyirikan. Dan khitan termasuk dari syariat agamanya Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, ini menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang ini menunjukkan bahwa khitan adalah sesuatu yang diwajibkan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Ya, dan khitan termasuk dari syariatnya Nabi Ibrahim. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk berkhitan ini. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani rahimahullahu taala menilainya sebagai hadis yang hasan karena melihat syawahidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang yang baru masuk Islam. Beliau mengatakan, "Alqi anka sya'ral kufri wakhtatin." Cukurlah rambut kekufuranmu dan berkhitanlah. Ini juga yang menjadi dasar dari perkataan sebagian ulama, ya, apabila seseorang masuk Islam, maka dia ya dianjurkan untuk mencukur rambutnya. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wakhtatin, dan lakukanlah khitan. Berkhitanlah. Dan kita tahu kaidah usul fikih yang masyhur
al-aslu fil amri yaqtadi al-wujub. Bahwa pada asalnya perintah dalam syariat itu menunjukkan hukum wajib. Rasulullah di sini memerintahkannya untuk berkhitan. Berarti Rasulullah mewajibkan dia untuk berkhitan. Taib. Termasuk di antara dalil bahwa khitan itu wajib adalah alasan bahwa memotong sesuatu dari badan kita yang menyakitkan itu pada asalnya haram. Tidak boleh kita memotong telinga kita, ya. Tidak boleh juga kita memotong tangan kita, misalnya sebagian dari tangan kita kita potong. Tidak boleh kita memotong hidung kita. Lisan kita tidak boleh kita potong. Bibir kita tidak boleh kita potong. Kenapa kita malah diperintahkan untuk memotong bagian dari alat vital kita? Dan biasanya sesuatu yang sunnah itu tidak akan bisa membolehkan sesuatu yang pada asalnya diharamkan. Memotong sesuatu dari tubuh kita yang menyakitkan seperti itu pada asalnya tidak dibolehkan. Dia menjadi boleh, tidak ada yang bisa membolehkan dia kecuali sesuatu yang wajib. Ya. Tidak ada yang membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan kecuali sesuatu itu wajib. Ini menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Karena kalau kita katakan khitan itu sunnah, bagaimana yang sunnah bisa membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan? Tapi kalau kita katakan itu wajib, maka memang wajib bisa membolehkan sesuatu yang asalnya dihalalkan. Ya. Baik. Alasan yang berikutnya yang menunjukkan bahwa khitan itu wajib adalah bahwa khitan itu harus dengan melihat alat vital. Ya, kita harus membuka aurat, dan aurat tersebut aurat mughalladhah. Aurat yang kelas berat. Ya. Kita khitan harus dilihat auratnya itu. Dan melihat aurat ini sesuatu yang diharamkan. Sama dengan alasan tadi. Kalau saja khitan itu tidak wajib, harusnya tidak boleh orang melakukan khitan. Karena konsekuensinya dia harus membuka aurat mughalladhahnya dan dilihat oleh orang lain. Tidak hanya dilihat, dipegang-pegang. Sesuatu yang diharamkan ini, ya, yang bisa membolehkannya hanyalah sesuatu yang diwajibkan. Ini menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kemudian ada alasan lain. Alasan yang mengatakan bahwa khitan itu adalah syiarnya kaum muslimin. Dan ini termasuk di antara keistimewaan kaum muslimin. Yang membedakan antara kaum muslimin dengan kaum-kaum yang lainnya. Maka syiar ini wajib dijaga. Syiar ini wajib dilakukan. Karena ini pembeda antara kaum muslimin dengan kaum-kaum yang lainnya. Baik. Ini berkaitan dengan khitan untuk laki-laki, ya. Adapun khitan untuk perempuan, maka ini disunahkan, ya. Ini disunahkan. Taib. Apa alasannya khitan untuk wanita disunahkan? Kenapa kita tidak mengatakannya wajib juga? Ya, karena hikmah yang disebutkan di dalam nas, ya, dari syariat khitan ini berbeda, ya. Hikmah untuk laki-laki, hikmah khitan untuk laki-laki
itu untuk membersihkan alat vital dari najis-najis yang menempel. Karena kalau seseorang belum dikhitan, kemudian dia kencing, maka akan ada kotoran-kotoran kencing atau sisa-sisa kencing yang menempel di kulit yang tidak dikhitan itu. Dan ini akan menjadikan seseorang sholatnya tidak sah. Makanya dia diwajibkan untuk memotong bagian yang bisa berpotensi menyimpan najis dari kencingnya. Adapun hikmah khitan bagi perempuan adalah untuk mengurangi syahwatnya. Untuk mengurangi syahwatnya. Makanya ada hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama melihat syawahidnya, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tukang khitan untuk perempuan di zaman beliau. Melarang apa? Melarang untuk menghabiskan semuanya. Karena nantinya syahwatnya perempuan akan sangat lemah apabila dihabiskan semuanya. Bagian yang dikhitan apabila dihabiskan semuanya dari perempuan, maka syahwat perempuan akan menjadi sangat lemah sekali, dan itu tidak akan menyenangkan suaminya. Ini hikmahnya. Dan hikmah ini sesuatu yang tidak inti, sehingga tidak sampai diwajibkan bagi perempuan. Ada sebuah hadis yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai pemutus khilaf ini, tapi hadisnya sayangnya lemah. Hadis tersebut berbunyi, al-khitanu sunnatun lirrijali makramatun linnisa. Khitan itu menjadi sunnah bagi kaum laki-laki dan menjadi sesuatu yang memuliakan kaum perempuan. Sunnah yang dimaksud di sini adalah tuntunan dalam Islam, Dikatakan di sini makramatun linnisa, sesuatu yang memuliakan kaum wanita, sesuatu yang sangat baik bagi kaum wanita. Kata-kata makramatun linnisa ini menunjukkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Hanya saja hadis ini hadis yang lemah. Hanya saja hadis ini hadis yang lemah. Namun sunnahnya khitan bagi wanita ditunjukkan oleh hikmah tadi, dan juga ditunjukkan oleh hadis yang menunjukkan sunanul fitrah. Hadis yang menunjukkan sunanul fitrah yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Sunanul fitrah ada yang di dalam sebuah riwayat dikatakan 5, dalam riwayat lain, dalam hadis lain dikatakan ada 10. Di antaranya ada khitan. Sehingga khitan disyariatkan bagi perempuan juga. Begitu pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila dua khitan bertemu, maka mandi menjadi wajib. Dua khitan bertemu, maksudnya khitan laki-laki dan khitan perempuan. Dan ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW, khitan bagi perempuan juga biasa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rasulullah SAW ketika itu. Makanya Rasulullah mengatakan demikian, apabila dua khitan bertemu, maka mandi menjadi wajib. Taib. Ini yang berhubungan dengan khitan, khitan itu berarti diwajibkan bagi laki-laki dan disunnahkan bagi perempuan. Ada sebagian orang di zaman ini yang mereka terbuai
dengan kemajuan-kemajuan orang-orang kafir dan penelitian-penelitian mereka. Mereka mengatakan bahwa khitan bagi perempuan itu mendatangkan mudarat yang besar bagi mereka. Dari sisi kesehatan juga tidak bagus. Mereka katakan demikian. Akhirnya mereka mengatakan bahwa khitan bagi perempuan itu diharamkan. Maka saya katakan bahwa pendapat ini pendapat baru dalam masalah ini. Tidak ada ulama di zaman dulu yang mengatakan khitan bagi perempuan itu haram atau makruh. Ini pendapat baru dan seperti ini tidak diperbolehkan. Dalam pembahasan usul fikih disebutkan tidak bolehnya ihdatsu qaulin jadid. Tidak boleh kita membawa pendapat baru yang belum pernah dibawa oleh ulama-ulama sebelumnya, yang pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Tidak ada yang mengatakan bahwa khitan bagi perempuan itu diharamkan atau makruh, tidak ada. Yang ada antara bahwa khitan itu wajib atau sunnah. Maka kita tidak boleh keluar dari khilafnya mereka. Karena ketika mereka khilaf dalam masalah tertentu dan khilafnya antara pendapat wajib dan pendapat sunnah, tidak dinukil pendapat yang lain selain itu, maka ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak keluar dari dua pendapat itu. Kebenaran tidak keluar dari dua pendapat itu. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dari bersepakat di atas kebatilan. Umat ini tidak akan bersepakat di atas kebatilan. Makanya ketika mereka berbeda pendapat dalam masalah tertentu, kemudian pendapatnya berkisar antara wajib dan sunnah, kita tidak boleh membawa pendapat yang bertentangan dengan dua pendapat itu sekaligus. Silahkan memilih salah satunya. Ya, karena tidak mungkin Allah menghilangkan kebenaran. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyamarkan kebenaran, menghilangkan kebenaran dari masa tertentu. Kebenaran akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di semua masa, di semua zaman. Jika ada kebenaran, Allah akan tampakkan itu. Ya, Allah akan tampakkan itu. Bisa jadi Allah menampakkannya dalam bentuk kesepakatan para ulama. Bisa jadi Allah menampakkannya melalui lisan para ulama yang Allah jaga terus. Tidak mungkin yang benar ini disamarkan oleh Allah kemudian baru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman akhir ini. Makanya ya tidak usah kita menggantungkan pendapat kita kepada penelitian-penelitian di zaman ini apabila sudah ada penjelasannya dari para ulama di zaman dahulu, atau apabila sudah ada nas yang menjelaskan masalah itu. Ya, khitan untuk perempuan sudah dijelaskan oleh ulama-ulama di zaman dahulu berdasarkan dalil-dalil. Ya, maka jangan sampai kita mengubah ya keadaan ini kemudian kita kembalikan kepada penelitian. Penelitiannya siapa? Banyak dari penelitian-penelitian itu dari orang-orang yang tidak berpikir agama sama sekali. Bagaimana pengetahuan atau ilmu agama kita kembalikan kepada yang demikian? Padahal ulama-ulama di zaman dahulu telah menjelaskannya dengan sangat gamblang berdasarkan dalil-dalilnya. Makanya ya, jangan sampai kita mendengarkan mereka. Penelitian bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ya, bisa jadi mereka sekarang mengatakan ini berbahaya bagi perempuan. Tapi nanti ada peneliti lain yang mengatakan ini justru bermanfaat bagi perempuan. Ya. Dan saya juga mengingatkan bahwa tidak dikhitannya perempuan akan menambah syahwat mereka, akan menjadikan syahwat mereka menjadi kuat. Dan ini berbahaya. Berbahaya dari sisi akhlak, berbahaya dari sisi sosial, kemasyarakatan.
Kalau dibiarkan keadaan demikian, ya, kaum perempuan misalnya syahwatnya tinggi-tinggi karena tidak dikhitan, apa yang terjadi di masyarakat? Apalagi di zaman ini banyak pemicu-pemicu syahwat. Ya, banyak video-video yang memicu syahwat seseorang. Bayangkan kalau kaum perempuan tidak dikhitan dan syahwatnya tinggi-tinggi, apa yang akan terjadi? Sebuah kerusakan. Makanya Islam menginginkan agar ya kaum wanita juga dikhitan untuk mengurangi syahwat mereka, agar kesucian mereka terjaga, agar kemuliaan mereka tidak dirusak, karena mereka ya tidak terlalu besar syahwatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang berkaitan dengan hukum khitan. Masalah yang kedua yang berkaitan dengan sunanul fitrah, tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia, atau tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan badan manusia yang disyariatkan di dalam Islam adalah masalah siwak. Ya, siwak ini ya disyariatkan di dalam Islam, dan siwak ini hukumnya sunnah. Ya, siwak ini hukumnya sunnah. Apa yang dimaksud dengan siwak? Disebutkan di sini siwak adalah isti'malu 'udin au nahwihi fil asnan liyudhhiba as-sufrah wa ghairaha anha. Ya. Siwak adalah menggunakan kayu atau yang semisalnya untuk gigi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran yang biasanya warnanya kuning dan yang lainnya dari gigi tersebut. Ya, intinya siwak adalah menggunakan sesuatu yang bisa membersihkan gigi dari kotoran-kotorannya. Intinya demikian, ya. Menggunakan sesuatu yang bisa membersihkan gigi dari kotoran-kotorannya. Dan siwak ini, ya, sebagaimana saya katakan tadi, disunnahkan di semua waktu, ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu bisa membersihkan mulut. Siwak itu bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, ini menunjukkan bahwa siwak itu disunnahkan. Taib. Dan disunnahkannya siwak menjadi lebih kuat di dalam waktu-waktu tertentu. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang anjuran untuk bersiwak menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah ketika wudu. Ya, setiap kali kita wudu, di situ kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Ya. Bersiwak apa tadi? Hakikatnya membersihkan gigi kita dengan alat yang bisa membersihkannya, ya, dari kotoran-kotoran gigi, ya. Dan sebenarnya siwak ini tidak khusus untuk gigi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensiwaki lisannya atau lidahnya. Jadi intinya sebenarnya siwak adalah menggunakan sesuatu untuk membersihkan mulut secara keseluruhan, ya. Taib. Yang pertama ketika wudu, siwak menjadi lebih dianjurkan. Anjurannya menjadi lebih kuat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka dengan perintah yang wajib untuk bersiwak ketika mereka wudu. Ya.
seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan mereka untuk bersiwak ketika mereka berwudu. Karena Rasulullah khawatir, akhirnya Rasulullah tidak wajibkan. Tapi ini menunjukkan bahwa bersiwak ketika kita berwudu, ya, di waktu berwudu kita, itu sangat ditekankan. Ya, dan inilah Islam yang mencintai kebersihan. Islam sangat menekankan kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari keimanan seseorang. Coba lihat, ya, dalam sehari berapa kali kita wudu. Dan di setiap wudu itu kita sangat dianjurkan untuk bersiwak, untuk membersihkan mulut kita. Taib yang kedua, kita disunahkan untuk bersiwak, ya, dengan anjuran yang lebih kuat ketika kita akan sholat. Coba bayangkan berapa kali kita sholat dalam sehari. Setiap kali kita akan sholat, kita disunahkan untuk membersihkan mulut kita, disunahkan untuk membersihkan gigi-gigi kita, ya. Taib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak di setiap sholatnya. Maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak di setiap sholatnya. Ini menunjukkan bahwa setiap kita akan sholat, kita sangat dianjurkan untuk membersihkan mulut kita terlebih dahulu. Taib. Untuk yang berikutnya adalah ketika membaca Al-Quran. Ketika akan membaca Al-Quran, kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Anjurannya sangat ditekankan, ya, lebih ditekankan daripada waktu-waktu tidak membaca Al-Quran, ya. Taib. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, umirna bisiwak, kami diperintahkan untuk bersiwak. Waqal, dan beliau mengatakan, innal abda idza qama yusalli atahu malak. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri untuk sholat, maka malaikat akan mendatanginya. Faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yad'u. Malaikat tersebut akan berdiri di belakang orang itu, mendengarkan bacaan Al-Qur'an dia, dan dia akan mendekat. Fala yazalu yastami' wa yadnu hatta yad'a fahu ala fih. Maka malaikat tersebut akan terus mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan malaikat tersebut akan terus mendekati orang ini sampai malaikat itu meletakkan mulutnya ke mulut orang ini. Sampai malaikat itu meletakkan mulutnya dia ke mulutnya orang ini. Ini menunjukkan bahwa malaikat, ya, itu punya mulut. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, ya, tapi ya, karena ada keterangan yang seperti ini, maka kita meyakininya. Ini sesuatu yang gaib, ya. Selama riwayatnya sahih, maka kita harus meyakininya. Taib. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malik. Maka tidaklah orang tersebut membaca ayat kecuali ayat tersebut masuk ke dalam, ya,
ke dalam tubuh malaikat itu. Karena ya malaikatnya meletakkan mulutnya di depan mulutnya orang yang membaca ini, sehingga bacaan-bacaan tersebut langsung masuk ke malaikat itu melalui mulutnya. Taib. Ini menunjukkan bahwa malaikat akan mendekati orang yang membaca Al-Quran. Taib, Ustaz, dari mana kita mengatakan bahwa ketika membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan untuk bersiwak? Apa hubungannya dengan hadis ini? Hubungannya adalah ketika kita tahu hadis lain. Ada hadis lain yang menunjukkan bahwa malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tata'adza mimma tata'adza minhu banul insan." Sesungguhnya para malaikat itu akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Kalau malaikat mendekat ke kita, kemudian bau mulut kita tidak enak, ya, maka itu akan mengganggu dia. Apalagi sampai ya dia mendekatkan mulutnya ke mulut kita. Coba bayangkan kalau baunya tidak enak, maka malaikat tersebut akan sangat terganggu. Makanya ya kita sangat dianjurkan untuk bersiwak sebelum kita membaca Al-Quran agar tidak mengganggu malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, yang berikutnya, waktu yang sangat ditekankan untuk bersiwak adalah ketika masuk rumah. Ya, ketika masuk rumah. Karena kalau kita masuk rumah, mulut kita tidak sedap baunya, akan mengganggu orang yang ada di rumah tersebut, akan mengganggu istri kita. Kalau dia istri, akan mengganggu suaminya, akan mengganggu anak-anak kita, dan ini tentunya tidak baik. Coba lihat ya betapa mulianya Islam, memperhatikan sampai yang kecil-kecil seperti ini, yang terlihat kecil seperti ini diperhatikan oleh Islam. Apalagi masalah-masalah yang besar, ya tentunya diperhatikan oleh Islam dengan perhatian yang lebih besar. Yang terlihat kecil saja, terlihat remeh saja, diperhatikan oleh agama Islam. Apalagi yang sebenarnya masalah-masalah besar. Makanya Islam ini agama yang sangat sempurna, mengatur semua sisi kehidupan manusia. Maka jangan sia-siakan Islam. Pelajarilah tuntunan-tuntunannya dan terapkan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa dengan Islam ya kita akan menjadi mulia, akan menjadi tinggi kedudukannya melebihi kaum lain. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan jangan kalian merasa sedih. Kalian adalah umat yang paling tinggi apabila kalian benar-benar beriman. Orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang tahu Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Taib. Kenapa kita disunahkan untuk bersiwak ketika masuk rumah? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu biasanya ketika masuk rumah yang beliau lakukan pertama kali adalah bersiwak. Dari Miqdam ibn Shuraih, dari bapaknya yaitu Shuraih. Shuraih pernah bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kegiatannya ketika beliau masuk rumah? Maka
ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bisiwak. Beliau pertama kali melakukan siwak. Ya, membersihkan mulutnya dari kotorannya. Taib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan demikian, maka kita juga disunnahkan untuk melakukan yang demikian. Taib, yang kelima, ya. Yang kelima adalah ketika kita sholat malam. Ya, sebenarnya ini masuk ke dalam yang tadi, yang setiap sholat ya. Tapi ini lebih khusus sholat malam karena ada dalil khususnya. Ketika kita akan sholat malam, kita diperintahkan untuk bersiwak. Ya, saya ulangi ya, saya tekankan di sini. Kalau ada kata-kata siwak, jangan hanya berpikir siwak yang dengan kayu itu. Siwak ini sebenarnya umum, ya, tidak hanya dengan kayu, tapi dengan apapun yang bisa membersihkan mulut kita, bisa membersihkan gigi kita. Taib. Ketika akan sholat malam berdasarkan hadis Hudzaifah, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qam liyatahajjad yashusu fahu bisiwak. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan mendirikan sholat, beliau membersihkan, ya, mulutnya dengan siwak. Beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, di sini disebutkan mulut, tidak hanya gigi. Ya. Intinya siwak itu untuk membersihkan mulut. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sholat malam, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Inilah 5 waktu yang anjuran bersiwak di dalamnya lebih ditekankan. Ya. Anjuran bersiwak di dalamnya lebih ditekankan. Adapun di waktu-waktu selain 5 ini juga tetap dianjurkan untuk bersiwak. Ya, tetap dianjurkan untuk bersiwak apabila kita merasa membutuhkannya. Kalau misalnya tidak dalam waktu yang 5 ini, tapi kita merasa bahwa mulut kita perlu dibersihkan, maka bersihkan. Itu dianjurkan di dalam Islam. Dan jangan sampai kita lalai bahwa sesuatu yang dianjurkan itu ibadah. Sesuatu yang dianjurkan itu ibadah. Makanya dari tadi kita selalu menyinggung bahwa siwak ini disunnahkan. Siwak ini disunnahkan. Dan siwak itu tidak hanya dengan kayu yang biasanya dari jenis arak, ya. Kayu arak ini kayu arak, ya, dengan hamzah. Ini kayu yang memang lembut. Kemudian ada rasa minnya. Makanya dan kayu tersebut memang punya kelebihan, ya. Walaupun kita gunakan beberapa kali untuk membersihkan mulut yang kotor, itu kayu itu tidak menyisakan bau. Tidak menyisakan bau, makanya banyak digunakan untuk bersiwak, untuk membersihkan mulut. Sebenarnya kalau kita tidak bisa mendapatkan kayu tersebut, kita bersiwak dengan sikat gigi pun itu bisa, ya, bisa menggantikan kayu arak tadi. Karena maksud utama siwak adalah untuk membersihkan mulut. Makanya dengan apapun kita bisa membersihkan mulut, maka sunnah siwak itu bisa kita dapatkan. Baik. Yang terakhir yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini adalah masalah apakah ketika kita memotong kuku, apakah dalam masalah memotong kuku, mencukur kumis, mencabuti bulu ketiak, mengerik rambut di sekitar kemaluan, apakah ada batasan waktunya?
yang dengan batasan waktu tersebut yang kita harus melakukannya ataukah tidak ada? Maka di sini disebutkan bahwa sunnah-sunnah ini, yaitu sunnah memotong kuku, mencukur kumis, mencabuti bulu ketiak, dan mengerik bulu kemaluan, ya. Sunnah-sunnah ini sunnah, semuanya sunnah ya, tidak wajib, tapi sangat dianjurkan di dalam Islam untuk kebersihan kita. Sunnah-sunnah ini tidak ada batasan waktu tertentunya. Kaedahnya atau patokannya atau standarnya adalah kebutuhan kita. Kalau misalnya kukunya sudah mulai panjang, walaupun baru 5 hari sudah mulai panjang, maka ketika itu disunnahkan untuk dipotong. Kumisnya baru 3 hari panjang-panjang, maka ketika itu disunnahkan untuk dipotong, ya dicukur. Begitu pula dengan bulu ketiak. Kalau kita melihat bulu ketiak kita sudah panjang-panjang, maka berarti kita memerlukan untuk dipotong. Maka disunnahkan untuk memotongnya ketika itu. Dan saya selalu ingatkan, sadarlah bahwa ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah yang ketika kita melakukannya, kita mendapatkan pahala melakukan ibadah. Karena ini dianjurkan di dalam Islam. Lihat hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Wuqita lana fi qass asy-syarib wa taqlim al-adfar wa natf al-ibti wa halq al-'anati alla tutrak akthar min 40 lailah." Kami diberikan batasan waktu dalam hal mencukur kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mengerik bulu kemaluan, agar hal-hal tersebut tidak ditinggalkan melebihi 40 hari. Agar hal-hal tersebut tidak dibiarkan melebihi 40 hari. Tapi para ulama yang banyak, ya jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan ini bukan batasan wajib. Ya, ini bukan batasan wajib. Namun coba lihat ya, Rasulullah SAW memperhatikan yang seperti ini. Coba lihat agama Islam yang seperti ini diperhatikan. Betapa sempurnanya agama Islam. Masalah-masalah yang seperti ini diperhatikan di dalam Islam, ini menunjukkan betapa lengkapnya syariat kita ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Lakukanlah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan melakukannya kita akan mendapatkan pahala yang akan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat kita. Ya, ketika kita punya kumis, ya, ketika kuku kita normal, ya, kita punya bulu ketiak, kita ada bulu kemaluannya, maka jangan sampai ditinggalkan, dibiarkan begitu saja tumbuh terus sampai melebihi 40 hari. Karena biasanya kalau sudah melebihi 40 hari, ya biasanya akan mengganggu pemandangan, akan mengganggu kenyamanan kita, akan mengganggu kebersihan kita. Islam menginginkan agar kita tampak indah, agar kita bisa bersih, agar kita nyaman dalam kehidupan ini. Ya, maka jangan sampai kita meninggalkan hal-hal ini melebihi 40 hari. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Nah, ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan pria atau wanita dewasa non-muslim yang masuk Islam? Apakah setelah syahadat langsung dihitan? Mohon nasihatnya, syukron. Taib, iya, bagi laki-laki yang dia baru masuk Islam ketika dewasa dan dia belum dikhitan, maka dia wajib untuk berkhitan. Namun di sini ya kita juga harus memperhatikan hikmah dalam berdakwah. Kalau kita melihat orang tersebut imannya masih lemah, imannya masih lemah. Kalau dia langsung diperintahkan untuk khitan, nantinya malah dia akan menjadi berat dan bisa jadi dia keluar dari Islamnya lagi, tidak mau tetap dalam Islam. Maka tidak perlu disampaikan dulu yang seperti ini. Jangan disampaikan dulu. Ketika dia sudah mantap dengan keislamannya, kita lihat dia kuat dengan keislamannya, dia sangat semangat dengan keislamannya, maka kita sampaikan. Kalau melihat sebenarnya apakah khitan ini diwajibkan langsung ketika masuk Islam, maka kita katakan iya. Karena dia akan sholat nantinya. Dan ketika seseorang tidak dikhitan akan mengganggu sholatnya. Karena ini berhubungan dengan kesucian. Kalau dia sholat masih membawa najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Tapi untuk menyampaikan ke dia bagaimana, kita lihat keadaan dia. Kita di sini mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Kalau kita lihat mudaratnya lebih besar, kalau kita sampaikan, ayo kita khitan sekarang, dia malah keluar dari Islam. Karena memang keislamannya masih sangat lemah sekali, maka jangan disinggung masalah itu dulu. Jangan disinggung masalah itu dulu. Karena kita melihat mudaratnya lebih besar. Tapi kalau kita lihat dengan berlalunya waktu, dia semakin mantap dengan keislamannya, dia semakin kuat dengan keislamannya, sampaikan ketika itu. Mudah-mudahan yang berlalu kita juga diampuni oleh Allah karena kita melihat masalah yang lebih besar seperti itu. Mudah-mudahan dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan dia. Adapun bagi perempuan, karena ini sunnah, maka saya melihat tidak diperlukan lagi. Sunnah bagi perempuan. Kalau dia masuk Islam dalam keadaan sudah dewasa, maka saya melihat tidak perlu untuk dikhitan. Saya melihat tidak perlu untuk dikhitan karena ini sunnah. Kemudian kalau dikhitan harus dibuka alat vitalnya, dan ini aurah yang mughalladah. Ana melihat kalau sudah terlanjur sampai dewasa tidak perlu dikhitan karena itu sesuatu yang sunnah bagi kaum wanita. Wallahu taala a'lam. Karena waktu saya mohon undur diri dan saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan kita bisa terapkan, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerapkannya dan juga dalam menyebarkannya kepada orang lain. Demikian, dan saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.